dalam sebuah hadis, barang siapa yang selama hidupnya mentalnya meminta-minta padahal dia mampu, dia akan datang ke hadapan Allah dengan muka tanpa daging. Mau kita seperti itu Bapak Ibu? Nah, artinya kita boleh hidup sederhana, kita boleh hidup kurang, tapi mental kita jangan mental miskin. Kita doain kita, ya Bu ya, doain kebaikan kemakmuran bagi orang yang mau bersedekah, doain kehancuran kebangkrutan bagi orang yang tidak mau sedekah. Dan malaikat datang ya tiap hari, nengok ya tiap hari, doain kita tiap hari, kita sedekahnya seminggu sekali. Makanya jangan heran kalau hari ini kita merasa hidup kita susah, kok kayaknya rumah tangga kita berantakan terus, berantem terus, anak cucu kita sudah lulus sekolah nyari kerja susah. Coba cek Bapak Ibu, bisa jadi kita kurang sedekah, bisa jadi kita didoakan yang tidak baik setiap subuh oleh malaikat. Tantangan kita, tugas kita hari ini adalah seperti judulnya adalah bagaimana mustahik menjadi muzaki. Minimal hari ini, kalau hidup kita masih kurang, nggak apa-apa, ya Bu ya, tapi mental kita jangan mental miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil-iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya. Amin insyaallah. Yang saya hormati wabil khusus ini Ustaz Fadilah, Ketua DKM Masjid Nur yang sudah berkenan yang dijadikan tuan rumah tempat kita berkumpul, ya, tempat kita nanti sama-sama mendapatkan ilmu, ya. Yang saya hormati juga pastinya orang tua kita, Pak Mayam, ya, selaku Ketua RW beserta Ibu. Yang saya hormati juga ini abang saya, Pak Dedi, ya, selaku Ketua LMK. Dan yang saya hormati di sini ada Pak Ketua RT, Masya Allah, yang hadir hari ini. Kemudian ada Ustazah Fauzia, kemudian ada kedua kampung serikandi kita di Suci, dan para serikandi yang Masya Allah hari ini luar biasa sampai detik ini masih terus membersamai kampung sedekah tanpa dibayar sepeser pun, gitu ya. Jadi mohon doanya khususnya buat para serikandi. Mereka ini orang-orang pejuang yang rela, gitu ya, untuk bagaimana mengumpulkan dana sedekah Bapak dan Ibu, tapi tidak digaji, gitu. Kalau mereka sudah tidak digaji, lalu sudah memberikan meluangkan waktunya, tenaganya, meninggalkan suaminya, tapi di belakang masih ngomongin mereka, Masya Allah. Kemudian nggak bayang dosanya kita seperti apa. Jadi apa yang mereka lakukan sudah Masya Allah luar biasa. Kita sama-sama saling mendoakan. Yang saya sampaikan, insya Allah ini hanya sebagai pengingat kita bersama saja, Bapak Ibu. Kampung sedekah di RW 7 sudah cukup lama. Betul Bu Cici ya? Sudah berapa tahun Bu Cici perjalanannya? Sudah mau 4 tahun. Tidak terasa Bapak Ibu, kampung kita di RW 7 Ciracas dijadikan kampung sedekah. Yang Masya Allah, andai kata pahala satu kampung ini semua bisa kelihatan, ini kampung berkahnya Masya Allah. Karena salah satu janji Allah, barang siapa yang bersedekah, maka akan aku jauhkan dari musibah. Barang siapa satu kampung ini semua bersedekah, insya Allah Bapak Ibu, kampung ini dijauhkan dari musibah. Kita sudah masuk di akhir zaman, ya Bu ya. Kita mau menuju apa? Semua sudah ada. Hal-hal di luar logika kita semua sudah terjadi. Kemudian tinggal bagaimana kita membentengi kampung kita dengan sedekah, ya Bu ya. Ada 3 hal Bapak Ibu ketika kampung sedekah dibangun di RW 7 Ciracas atau dimanapun. Yang pertama, kami dari kampung sedekah pusat
Ya, bismillah, meniatkan kampung sedekah ketika dibangun di tiap-tiap RW. Tujuannya yang pertama adalah untuk membantu meringankan insya Allah tanggung jawab para pemimpin wilayah, mulai dari RT, RW, LMK, dan siapapun. Karena yang namanya pemimpin Bapak Ibu, tanggung jawabnya di akhirat luar biasa berat. Bagaimana kisah Umar dulu Bapak Ibu, ya, sebagai seorang pemimpin melihat ada warganya yang kelaparan, dia tahu, akhirnya dia mengambil beras, dia pikul sendiri berasnya, dia berikan sendiri, dia masak sendiri. Si orang yang tadi kelaparan, dia tinggal makan saja. Karena dia tahu dosanya luar biasa. Apalagi Pak RT, Pak RW, ini ribuan jiwa Bapak Ibu. Kalau mereka semua kelaparan ngomong, alhamdulillah. Yang jadi masalah ini kalau mereka kesusahan, dizolimi, tidak merasa kelaparan tapi tidak dibantu, ini nanti di akhirat mereka bisa menuntut kita. Makanya dengan ada kampung sedekah, dengan konsep tolong menolonglah kalian dalam kebaikan di Al-Maidah ayat 2 itu Bapak Ibu yang kami terapkan, itu menjadi cara kita untuk sama-sama, ayo guyup kita gotong royong bersedekah, tolong menolonglah kita. Insya Allah semua bisa semua masalah bisa kita selesaikan. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini melihat keadaan hari ini, kira-kira kita masih bisa bergantung dengan pemerintah Bapak Ibu? Nggak bisa. Apakah kita bisa bergantung dengan orang-orang yang kita anggap kaya di kampung kita? Nggak bisa. Kita bisa bergantung dengan CSR perusahaan yang ada di kampung kita? Nggak bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan keadaan sehari ini semua semakin susah, semakin mahal. Ayo Bapak Ibu, di kampung kita ini orang melihatnya banyak masyarakat menengah ke bawah. Tapi ketika kita berkolaborasi, bergotong royong, yang tadinya kelemahan menjadi kekuatan. Sudah dibuktikan Bapak Ibu oleh kampung sedekah. Ya, berapa banyak bantuan yang sudah diberikan. Bapak Ibu tidak perlu mengantri, ya, sampai rebutan kita lihat di TV, sampai hanya gara-gara beras, hanya untuk mendapatkan lebih murah 20.000, hampir diinjak-injak. Tapi di kampung sedekah sudah dari 4 tahun lalu Bapak Ibu dilakukan. Jadi yang tadi disampaikan Ustaz Fadilah, kalau bisa tolong kawal kampung sedekah kita. Kalaupun kita Allah panggil, tapi anak cucu kita masih melanjutkan Bapak Ibu. Karena inilah yang ingin kita bangun. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, zakat, infak, dan sedekah. Infak dan sedekah dan zakat adalah sesuatu yang memang menjadi solusi permasalahan umat. Makanya diatur di hadis. Banyak ayat di Quran mengatakan bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara mengelolanya, ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Zakat, infak, sedekah adalah solusi semua permasalahan umat, solusi kemiskinan, solusi permasalahan hari ini. Asal dikelola dengan baik, asal dikelola seprofesional mungkin Bapak Ibu. Nah, kampung sedekah mencoba untuk membantu wilayah Bapak Ibu. Bagaimana hari ini kampung sedekah dikelola secara profesional. Mereka Bapak Ibu Sri Kandi setiap bulan ada kumpul dengan kami sekecamatan Cilacap. Kami berikan edukasi, kami berikan penguatan. Sebelum tanggal 10 mereka wajib mengirimkan laporan kepada kami. Semua laporannya harus jelas, uangnya ada berapa, digunakan untuk apa saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, laporan sangat jelas. Kalaupun ada sesuatu yang sangat dirasa tidak pas, kami duluan Bapak Ibu yang pasti akan menegur. Uang sedekah bukan untuk diendapkan, tapi disegerakan. Makanya hari ini berapapun uang sedekah yang masuk, pasti segera dihabiskan, disegerakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ayo Bapak Ibu kita sama-sama zakat, infak, sedekah sebagai solusi permasalahan umat. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya duafa banyak di sini, ada 30 atau berapapun itu, kita berharap ikhtiar kita tahun besok, ya, duafa itu sudah tidak lagi menjadi duafa Bapak Ibu. Karena hari ini dimanapun wilayahnya bisa kita cek. Kami kampung sedekah ada di Aceh, di Pekanbaru, di Lampung, di Palu, di mana-mana hari ini semua data orang miskin itu nggak pernah berubah Bapak Ibu. Datanya dia aja. Betul Bapak Ibu ya? Nah, padahal kita punya PR Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadap Allah itu datang dengan mulia.
Karena Allah sampaikan ya Bapak Ibu dalam sebuah hadis, barang siapa yang selama hidupnya mentalnya meminta-minta padahal dia mampu, dia akan datang ke hadapan Allah dengan muka tanpa daging. Mau kita seperti itu Bapak Ibu? Artinya kita boleh hidup sederhana, kita boleh hidup kuat, tapi mental kita jangan mental miskin Bapak Ibu. Makanya saya bangga hari ini di RW 7. Saya dapat laporan dari Bu Cici, siapa yang bersedekah Bapak Ibu yang di RW 7 kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Tapi mereka mau memberi, mereka mau berbagi, mereka mau sama-sama tolong menolong. Ini yang mesti kita banggakan Bapak Ibu. Makanya saya titip, ayo Bapak Ibu, tolong kalau hari ini yang sedekah banyaknya ibu-ibu, mulai besok bapak-bapaknya juga sama-sama Pak, kita sedekah. Bapak yang biasa ngerokok satu bungkus, mulai satu batangnya disisihkan untuk sedekah. Jangan batang rokoknya dimasukin ya Pak, uangnya maksudnya. Ya, anak-anaknya sudah dikasih uang jajan sehari 10.000, bahkan ada yang 20.000, sisihkan ibu 1.000 saja, kasih kalian sendiri masukkan. Jadi insya Allah kita masuk surga aja sekeluarga, jangan ibu uangan nih. Ya Bu ya. Yang terakhir saya titip, sedekah bukan iuran ya Bapak Ibu, yang hanya ibu masukkan setiap Jumat, yang hanya ibu masukkan setiap bulan, itu pun kalau petugasnya datang. Masih ada yang begitu Bu? Nah, ya Bu ya, karena apa Bu? Sedekah lakukan setiap hari. Ya Bu ya, malaikat subuh tiap hari nengokin kita, doain kita. Ya Bu ya, doain kebaikan kemakmuran bagi orang yang mau bersedekah, doain kehancuran kebangkrutan bagi orang yang tidak mau sedekah. Dan malaikat datangnya tiap hari, nengoknya tiap hari, doain kita tiap hari, kita sedekahnya seminggu sekali. Makanya jangan heran kalau hari ini kita merasa hidup kita susah, kok kayaknya rumah tangga kita berantakan terus, berantem terus, anak cucu kita sudah lulus sekolah nyari kerja susah. Coba cek Bapak Ibu, bisa jadi kita kurang sedekah, bisa jadi kita didoakan yang tidak baik setiap subuh oleh malaikat. Tantangan kita, tugas kita hari ini adalah seperti judulnya adalah bagaimana mustahik menjadi muzaki. Minimal hari ini kalau hidup kita masih kurang, nggak apa-apa ya Bu ya, tapi mental kita jangan mental miskin. Kita datang ke hadapan Allah dengan mulia. Bisa Bapak Ibu? Insyaallah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin karena saya harus berbagi waktu ke pasar minggu juga. Jadi makanya saya minta dilonggar duluan agar saya bisa kebagian. Tanpa mengulangi rasa hormat saya, Pak Hayat, Pak Dedi, semua para ketua RT, Ustaz Fauziah, saya setelah ini saya langsung ke pasar minggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.